Selamat datang ngagai sembiang pagi kita online kepada itu bak minggu Trinity ti kedua. Tuhan bisi itu sampai kita Allah Ta'ala pada berkuasa semua hati manusia dipedak nawan, semua otak dekat manusia ditemu nawan. Nadai kami tahu belalai kanuan aso tuki peragaan hati kami oleh Roh Kudus Nuhan ngambil ke kami, tahu rindu kenuan ngau penghabis hati kami, lalu mesai ke nama Nuhan di Kudus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih ke kami, Kristus kasih ke kami, Tuhan kasih ke kami. Mulia ke Allah Ta'ala, bak menurut maduk tinggi, selamat karena ya di dunia. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Ta'ala madu berkuasa di apa semua. Kami nyembah Nuhan, kami meri terima kasih Nuhan, kami muji Nuhan, tegal mulia Nuhan. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Apai, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, Nuhan ti muai dosa manusia, kasih ke kami. Nuhan ti duduk muak kanan Allah Apai, samut sembiang kami. Labat semina Nuhan siku ajak ti Kudus, Nuhan ajak ti Tuhan, Nuhan ajak madu tinggi. Tuhan Yesus sama ngaro Kudus dalam mulia Allah Ta'ala. Amin. Sampai terletak bak minggu Trinity kesar itu, Allah Ta'ala ti pengeriang semua orang ti manggai ke pengharap sidak bak Nuhan. Engkau pengasih sambut sembiang kami, lalu ketegal pengelembut kami mensia, kami nak boleh ngerja utai ti mana nanti nak disaup Nuhan. Saup kami oleh berkat Nuhan, awak ka lebuh kami nitih ke pesan Nuhan. Kami tahu ngerindu hati Nuhan dalam tujuh hati engkau pengawak kami oleh Yesus Kristus anak Nuhan Tuhan kami ti hidup lalu megai perintah engkau Nuhan engkau Roh Kudus ti nang petara siku ari dia tu datai kebelama lamaya. Amin. Dia tu kita dekatnya baca hari Roh Kudus. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur kesyukuran. Bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia. Sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Akuilah bahawa Tuhan itu Allah. Dia mencipta kita dan kita kepunyaannya. Kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Pergilah ke halaman rumahnya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Tuhan itu baik, dia tetap mengasihi umatnya dan setia kepada mereka selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, kepada Anak dan kepada Roh Kudus seperti pada awal, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baca Epistola Rum 5 ayat 1 sampai 8. Lurus di mua Allah Ta'ala. Jadi laban kita udah digagak lurus di mua Allah Ta'ala, ketika pengharap kita jatuh udah berbaik dengan Allah Ta'ala oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya udah main kita boleh pengharap ngagai pengasih Allah Ta'ala di nur kita hidup jatuh. Kita menang agak hati laban kita ngadang diri boleh ungkup dalam mulia Allah Ta'ala. Lalu kita megak agak hati dalam penusah. Lalu kita nemu penusahnya tahu ngasuh dia hati. Ngelihat hati mai kita dikebenar ke Allah Ta'ala. Lalu pembenarnya meri kita pengadang. Pengadang tu nak ngelebu kita. Laban Allah Ta'ala udah ngiri ke penginduk ya
ke dalam hati kita oleh Roh Kudus tip pemberi Allah Ta'ala nega kita. Laban leboh kita lagi ilmi Kristus mati ketegal orang ti berpenyalah. Mbak Maya ti udah diletak Allah Ta'ala. Mar orang dekat mati ketegal orang ti lurus. Nyangka bisi orang kempang mati ketegal orang ti badas. Allah Ta'ala udah mandang ke penginduk ya nega kita. Ya hanya leboh kita lagi orang berdosa. Kristus mati ketegal kita. Untuk jago Tuhan. Shalom, selamat pagi himnya di dalam Kristus. Harap kita muji Tuhan. Harap kita bersampi. Allah Ta'ala apa kami di syurga. Kami rah ke waktu menggainuan. Kami rah ke masa tu awan terus tinggal kami. Tuhan, saur kami Tuhan. Beri pemberian bagi kami. Lepas kami muji menyembah-Mu. Ngambil lagu puji sembah kami di Nuhan bersyukur. Terima kasih apa penyerah sampai itu kejarinuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai. Amin. Aku
Gembira hidup kami. Engkau penghabis hati. Engkau penghabis semangat. Kami muji Tuhan. Bawa ke hidup kami diserah ke Tuhan. Mohon Allah Allah menjadi kepemuan penghidup kami berdunia. Mengambil kami berdunia itu boleh menampak dimancar dalam hidup kami dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Oh, itu bahwa kami itu menjadi perengkah penghidup kami muji Mesai karena Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau penghabis hati, Engkau penghabis semangatku, Engkau penghabis uning penghidup aku, kenuan Tuhan. Engkau penghabis hati, Engkau penghabis semangatku, Engkau penghabis uning penghidup aku, bertuai kenuan. Semenang Tuhan, Tuhan jadi kepemuan pengharap aku. Bantuan aja Tuhan, ku nyerah semuanya, penghidup aku yang berkenuan. Engkau penghabis hati, Engkau penghabis semangatku, Engkau penghabis uning penghidup aku, kenuan Tuhan. Engkau penghabis hati, Engkau penghabis semangatku, Engkau penghabis uning penghidup aku, bertuai kenuan. Semenang Tuhan jadi kepemuan pengharap aku. Bantuan aja Tuhan, ku nyerah semuanya, penghidup aku jadi berkenuan. Semenang Tuhan jadi kepemuan pengharap aku. Bantuan aja Tuhan, ku nyerah semuanya, penghidup aku jadi berkenuan. Injil kita kepada itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 lalu disambung nagai
Bagi 10 ayat 1 ngagai 23. Mulia ke Kristus penglepas kita. Yesus berjalan kia-kia nemuai ngagai semua negeri ti besar-besar ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sidak, nusi berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu numan ke orang ti kena laban mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tubuh orang mayuh, ia sinu ati ke sidak. Laban sidak mayuh pengirau, lalu nadai nemu daya. Baka raban badus ti nadai orang ibun. Nya alai ku ia berjaku ngau sidak murid ia. Utai tidak ketau mayuh amat. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngagai orang ke bempu umai. Awat ke ia ngasuh mayuh agi orang ngetau bak umaya. Jesus ngau murid ia 12 ikut datai ngagaya lalu meri sidak ia kuasa kena muru antu ngau kuasa kena numan ke semua mayu macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sidak Rasul 12 ikutnya. Ia keterubah Simon tidak kumai Peter ngau Andrew menjadi ia, James ngau menjadi ia John anak Zebedi, Philip ngau Bartholomeus, Thomas ngau Matthew ti pengumpul cukai, James anak Alphaeus ngau Thaddeus, Simon orang kanan ngau Judas Iscariot orang ti nyual ya. Sidak 12 ikutnya diasuh Yesus berjalai, lalu ku ia mesan ngagai sidak. Kita anang berjalai ngagai menua bangsa bukai, anang megat tamak ngagai negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, ti bakal bedus ti lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu perintah serga nyau semak suman ke orang ti sakit, hidup ke orang ti mati, asuh tu ti sidak ti sakit lang. Lalu buru antu ngau nadai berbayar, kita udah nyambut ngau nadai berbayar. Megak kita dekat meri kita anang mai duit emas ngau perak tau kan keraju. Laban kita berjalai anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju dikena begari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang ti bekerja patut diberi utai ti dikena ya. Lebuh kita datai bak negeri tau ke tumpuk rumah, giga orang ti dekat nerima kita, lalu dia ngau ya dia ngagai maya kita angkat hari endurnya. Lebuh kita tamak ke dalam rumah, betabi ke orang di dalam rumahnya. Nanti orang di dalam rumahnya nerima penatai kita. Awak katabiknya mengkang dia. Nanti sidak nak nerima kita, ambil pulai jakuk tabiknya. Nanti orang bak rumah di negerinya nak nerima kita, nak mendiam ke jaku ajar kita. Angkat ari nurnya lalu tesai kersi ari tapak kaki kita. Angkat kita, ingat
Ketuk lebuh hari pecara Allah Ta'ala dekat lebih lagi sinu ke orang di Sodom ngau di Gomorrah. Hari orang di dunia, hari orang ti diau bak negerinya. Dinga oleh kita, aku dekat ngasuh kita jalai, baka anak berdos dikelingi ukoi kampung. Kita nak tak nak berjimat, baka ular tinggalak, baka burung acang. Berjaga, laban orang bisik dekat nangkap kita serta mai kita ngagai kot. Lalu sudah dekat ngalungsin kita dalam balai kempurut sidak. Kita dekat kena pecara bak mua gubernur. Ngau sidak ti nyadi raja. Ketegal aku. Laban kita nusui berita manah ngagai sidak ngau orang bangsa bukai. Lebuh kita kena pecara. Anang irau ka utai tidak disebut kita. Tahukah ni jalan kita maksud kaya. Laban lebuh mayanya kita dekat di padah ka utai tidak dia disebut kita. Jakuk tidak disebut kita ukai datai ari penemu kita. Ya dekat datai ari roh apai ti berjakuk dalam kita. Orang dekat nyerah ke menyadik diri kena bunuh. Lalu bakannya megah apai ngau anak sidak. Sidak dekat ngelaban apai inai. Lalu ngasuh sidak kena hukum bunuh. Genap ikut orang dekat bergedi ngagai kita. Ketegal aku. Dan barang siapa ti oleh nak ke pemerintah datai ke ujung dekat boleh penglepas. Lebuh sidak merinsak ke kita di negeri sebuah lari ngagai negeri sebuah. Ngau benar aku madah ke kita. Apin habis pengawak di kerja kita. Bak mayu bengkang negeri Israel. Alai anak manusia dekat datai. Itu Injil Kristus. Puji Kristus penglepas kita. Salam selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini. So kita masuk minggu kedua waktu Trinity-nya. Jadi pagi ini Pastor akan kongsikan firman Tuhan daripada Injil Matius bagi 9 ayat 35 sampai ke ayat 38. Dan Pastor akan baca dalam bahasa Indonesia. Demikianlah Yesus mengelilingi ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya pada murid-muridnya, tuaian yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan dan mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam kuasa, Tuhan ucap syukur dan terima kasih kerana telah beri kesempatan kepada kami pada hari ini untuk datang ibadah kepada Engkau, untuk mendengar firman-Mu, buat puji sembah pada Engkau, dan juga buat doa kepada Engkau, naik kepada Engkau. Bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak dapat gunakan gereja ibadah, tapi kami masih boleh melayani Engkau melalui kebaktian online ini. Terima kasih Tuhan. Oleh itu Tuhan, saya berdoa kebukakan pikiran, minda, hati,
mata rohani kami, supaya boleh lihat apa yang kau lihat, dan kami boleh merasai apa yang kau rasai. Apabila kami lihat orang yang kurang daripada kami ataupun apa yang salah kami, Tuhan, supaya kami juga punya belas kasihan kepada mereka. Tapi bukan hanya belas kasihan, dan biar hati kami juga bergerak, Tuhan, oleh apa yang kami lihat. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh melayani mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, so pada hari ini Pastor mau cakap tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris terkenal compassion, belas kasihan. Saya tidak pasti sama ada kita orang Kristen betul-betul mengerti atau tidak perkataan belas kasihan ini ataupun compassion ini. Okay, jadi kalau kita tengok Tuhan Yesus punya belas kasihan ini, dia tergerak hati dia tergerak. Dia bukan hanya kasihan saja, bukan kasihan. Jadi banyak kita kita kata kasihan ke orang itu kita kata dengan mulut saja, seolah itu bagi saya hanya perasaan saja. Tetapi apabila kita perhatikan perkataan compassion ini, belas kasihan ini bagi Tuhan Yesus, dia bukan hanya perasaan saja, bahkan dia ni menggerakkan dia punya hati, dan dia boleh bertindak untuk melayani ataupun memenuhi keperluan-keperluan orang yang dari hati itu. Okey. Jadi dalam Injil Matthew ini kita tengok tidak banyak ada sebut tentang belas kasihan. Saya rasa ada 4 saja. Tapi pada hari ini saya mau saudara buka Bible saudara, sebab saya akan tunjuk kepada saudara beberapa perbuatan Yesus ataupun kata-kata Yesus yang menyebutkan belas kasihan di dalam Injil kita ini. Okay? Dan kadang-kadang kita tengok juga orang punya belas kasihan terhadap orang lain, terhadap orang lain. Kita tengok mereka bertindakan sebagainya. Contohnya, apabila kita memandu di jalan raya atau di mana saja, kita tengok ada orang yang masalah kenderaan, misalnya kata tayar kereta dia bocor, tidak lainnya. Terutama sekali kalau pemandu itu wanita, tua-tua. Jadi tengok beberapa orang pemuda atau orang muda tolong membukakan tayar itu, kemudian pasang ke tayar yang baru yang ada angin. Itu bukan apa? Itulah disebabkan belas kasihan. Dan kalau tengok keadaan itu rosak di tengah-tengah jalan, dia tengok beberapa orang pergi tolong, dia tolak kenderaan itu ke bahu jalan supaya selamat. Itu juga menunjuk orang yang punya belas kasihan, belas kasihan. Okey, itu satu contoh. Jadi belas kasihan itu memerlukan orang yang tergerak hatinya, tengok orang yang memerlukan pertolongan itu, dan perlu orang yang bermurah hati juga. Okey, jadi pada pagi ini saya mau bawa saudara berpandu pada firman Tuhan ini. Kita mau lihat contoh-contoh belas kasihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contoh-contoh belas kasihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. So, yang pertama sekali kita tengok sini bahwa Tuhan Yesus ini dia mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hilang, kepada domba-domba yang hilang. Itu Tuhan Yesus. Dia punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa dan juga pada domba-domba yang hilang. Okay? Kita baca dalam Injil tadi, Matthew bagi 9 ayat 36, dia kata macam ni. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Okay? Dia tengok mereka, dia tengok orang ramai sana, dia tidak tergerak dengan mereka. Sebab mereka ini sudah bertaburan, mereka ini sudah terlantar, lelah seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi Yesus tergerak hati dia tergerak hati.
tengok jiwa-jiwa yang hilang. Dia tengok orang seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi dia ingin datang untuk menolong mereka atau membantu mereka. Okey, itu dalam Matius. Tapi sahabat-saudara, tengok dalam Injil Markus. Injil Markus pun ada bagi kita satu contoh. Dalam Injil Markus bagi 6, dia kata macam ni, bagi 6 ayat 34 yang 4. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, kerana mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulalah dia mengajar banyak hal kepada mereka. Dia tengok orang banyak tu, mereka lelah, mereka penat, mereka tidak terdaya lagi. Seperti mana domba-domba tidak punya gembala. Mungkin dia makan rumput pun tidak sempurna juga. Mungkin ada yang letih, ada yang luka sebagainya, dan perlukan pertolongan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti itu kamu, belas kasihan itu dia akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Orang lain. Dia akan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain yang memerlukan satu ataupun yang dalam keadaan yang terdesak tadi. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia laku. Tengok, dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita di atas keregang. Kemudian dia bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa mati, kuasa daging, kuasa setan. Okey. Dan dalam Yohanes 3 dia kata 3:16, bersiapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi dapat hidup sejati dan kekal. Okey. So, kita tanya diri kita, pertama sekali sebelum tanya orang lain, apakah kita mempunyai belas kasihan kepada hidup kita sendiri, kepada jiwa kita? Sebab sebagai kamu, Yesus ini dia mempunyai belas kasihan, tengok jiwa-jiwa yang hilang. Tengok jiwa yang hilang, ya. Jadi kita tanya diri kita, apakah kita mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa sendiri? Okay? Dan adakah kita punya belas kasihan kepada orang yang masih hilang di dalam dosa ni, di dalam dunia ni, seperti mana domba-domba yang hilang tadi? Ataupun ada kita benci saja orang yang hilang dunia? Okay? Jadi kita sepatutnya, kalau ada orang yang sesat dalam dunia ini, yang belum kenal Tuhan, kita sepatutnya tidak boleh membenci mereka saja. Kita juga harus mempunyai belas kasihan pada mereka, dan kita juga harus melakukan sesuatu pada mereka. Kenapa? Kita harus ingat, dulu kita juga macam mereka. Dulu kita juga hilang. Tetapi disebabkan oleh belas kasihan Tuhan, dia menyelamatkan kita. Jadi itu dia tugas kita, juga harus bawa mereka kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga diampunkan atas segala kesilapan dan dosa-dosa mereka. Okay? So itu yang pertama sekali, Tuhan Yesus ini dia punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang hilang, kepada domba-domba yang sesat, yang tidak punya gembala. Okay? Yang kedua, sebagai kamu sini, bahwa Tuhan Yesus ini dia mempunyai belas kasihan kepada orang yang sakit. Dia punya belas kasihan kepada orang yang sakit. Compassion to the sick. Kita tengok dalam Matius 14. Matius 14 ayat 14 ayat 14. Dia kata, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ. Dia lepas dia mendengar berita Yohanes di penggal kepala, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tengok, Yesus tengok mereka ni orang banyak, dia tengok mereka ada sakit. Macam mana hati dia?
Bahasa Indonesia kata tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dia tergerak dengan belas kasihan. So Yesus ini dia sangat mempunyai belas kasihan apabila dia tengok orang yang sakit, orang yang sakit. Dan dalam Markus, dalam Injil Markus bagi 1 ayat 41 dia kata ini, maka geraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata padanya, aku mau, jadilah engkau sembuh ataupun tahir. Okay? Dia kasihan tengok orang yang sakit itu. Okay? So menunjukkan Yesus ini dia mengasihi orang sakit, tapi dia bukan mengasihi orang sakit saja, dia juga mengasihi orang yang sehat. Tapi dia tengok, orang kata he moved inwardly affection kepada orang sakit itu. Okay? Dia tengok orang sakit. So kita juga harus mempunyai belas kasihan apabila tengok orang sakit. Kita tengok anak-anak sakit, kita tengok orang tua yang sakit dan sebagainya, dan kita harus datang kepada mereka. Okay? Itulah boleh mendorongkan kita untuk melawat orang sakit itu kalau dia hospital, ataupun sekurang-kurangnya untuk berdoa kepada mereka atau berdoa bersama-sama mereka. Kenapa? Karena kita juga harus mempunyai belas kasihan. So kalau hati kita tergerak oleh apa yang terlihat, kita akan melawat mereka, kita akan berdoa kepada mereka kalau kita mendengar mereka sakit. Tapi kalau hati kita tergerak, kita selalu cakap kesian saja, tapi tidak ada actionnya. Okay? So compassion ini yang dilakukan oleh Yesus ini, dia bukan hanya perasaan saja, tetapi hatinya bergerak. Okay? Jadi kita tengok Tuhan Yesus semasa dia melayani di dunia dulu di bumi ini, dia sering kali didatangi oleh orang yang sakit-sakit, sama dari padang gurun ataupun di kampung, di mana-mana saja orang datang kepada dia. Yesus tengok mereka dengan penuh belas kasihan, hati dia tergerak, dia tinggal mereka dan dia sembuhkan mereka, dia jamahkan mereka. Okay? Dan bukan mereka datang kepada dia pun, kalau bapa dia kata anak sakit, Yesus kata baliklah, kau percaya saja, anakku sembuh, dan mereka tersembuh. Okay. Jadi sangat penting saudara untuk kita juga mempunyai belas kasihan pada mereka sakit itu. Dan kalau kita tidak dapat melawat mereka, tidak pergi tengok mereka, sekurang-kurangnya kita harus boleh berdoa pada mereka. Okay? Sebab dalam buku Yakobus bagi 5 ayat 13 sampai ayat 15 dia kata ini, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang gembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaah, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah membuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Okay? So sangat penting kita berdoa untuk mereka yang sakit. Orang sakit melawat mereka. Tapi macam mana nak berdoa pada orang sakit itu? Kadang-kadang kita sendiri pun tidak pandai berdoa, tidak pernah berdoa untuk diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak punya belas kasihan pada mereka sakit itu. Jadi kita cakap saja, oh sana sakit, macam tu lah, tapi tidak berdoa untuk mereka sebagai. Jadi kita harus mempunyai belas kasihan pada mereka sakit itu, seperti mana Tuhan Yesus harus tergerak hati kita. Okay? Tapi banyak orang tidak mau, kurang percaya kepada penyembuhan ilahi yang dilakukan, yang disebutkan oleh Yakobus tadi. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita harus berdoa dan kita harus percaya bahawa mereka itu akan sembuh. Jadi kalau kamu dengar orang sakit, ada kawan kamu beritahu anak sakit, bapa sakit, mantuan sakit, sama ada di hospital ataupun jauh daripada kita sini, ya kita tidak boleh melawat selalu.
terutama waktu wabak COVID-19 ini. Kita tidak boleh merawat hospital, tapi kurang-kurangnya kita boleh berdoa untuk mereka. Kalau kita dengar kawan sakit di kampung di Sarawak sana, memang mustahil untuk kita melawat sana. Tapi untuk kita berdoa, itu perkara yang boleh kita lakukan. Jadi kita harus berdoa untuk mereka. So itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Okay? Dia punya belas kasihan terhadap mereka yang sakit. Okay? Kemudian kita tengok Yesus tadi, beritahu kamu, dia punya belas kasihan pada jiwa-jiwa yang hilang, pada domba-domba yang tidak gembala. Dia punya belas kasihan pada orang sakit, dan dia juga mempunyai belas kasihan kepada orang yang lapar. Jadi orang banyak lapar, terutama sekali waktu ini sekarang, waktu COVID-19 ini, sebab orang banyak tidak dapat kerja seperti mana yang dapat dulu. Ada kerja lah tapi tidak regular. Jadi orang banyak, orang lapar, kurang makan dan sebagainya, makan tidak cukup. Kita tengok dalam Matius 15 ayat 32. Dia kata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Mereka sudah ikut ajaran Yesus selama 3 hari ya. Selama 3 hari mereka ikut ajaran Tuhan Yesus, dan Yesus tahu mereka punya makanan sudah habis, sudah kurang. Dia kata dia tidak mau suruh mereka balik. Kau bayangkan sudah 3 hari ya. Kalau balik nanti mungkin pingsan dalam perjalanan, disuruh kelaparan. Ya, so dia sebagai guru, dia tidak mau suruh mereka lepas mereka mengikut saja. Okay? Tengok dalam Matius bagi 8 ayat 1 dan 2. Matius saudara. Pada waktu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan kerana mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Mereka tidak punya makanan. Mereka dengan Yesus. Okay? So, itu Tuhan kita. Dia sedih tahu kalau kamu tidak punya makanan. Okay? Dia sedih. Yesus punya belas kasihan terhadap orang yang lapar. Kenapa? Dia sebagai Tuhan, dia tahu. Dia tahu sebab apa? Dia pernah experience lapar ni. Dia pernah mengalami macam mana kelaparan ini. Saya percaya dalam Bible kita, orang yang boleh kita belajar daripada kelaparan ini adalah Tuhan Yesus lah. Mungkin selain daripada Moses. Kenapa? Sebab dia telah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Dalam Injil Matius bagi 4 ayat 1-2, dia kata Yesus diiring oleh roh kepada padang gurun. Kemudian dia diuji oleh setan sana. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan apabila puasa 40 malam, apa berlaku? Dia lapar. Jadi dia bukan puasa siang saja. Ada orang puasa siang saja, tapi makan malam dia makan banyak-banyak. Tapi Yesus tidak macam tu. Dia tidak macam tu. Dia kata, Bible kata 40 hari 40 malam dia puasa. Dan akibatnya sebagai manusia dia pun lapar juga. Jadi dia pernah mengalamikan kesukaran kelaparan itu. Jadi dia tahu macam mana pun lapar itu. Itu sebabnya belas kasihan. Okay? Okey, jadi kamu harus ingat, banyak dalam dunia ni sekarang tahu orang kurang makanan. Kadang-kadang orang kata makan pagi, kerja untuk pagi, kais pagi saja. Tapi itu ada makan juga. Tapi banyak orang hidup dengan makan sisa-sisa yang orang buang saja. Okey, banyak itu. Ya, banyak juga orang pergi tidur malam perut lapar. Anak pergi tidur malam dengan perut lapar kosong. Orang tua pergi tidur dengan perut kosong dan sebagainya. Okay? So saya ingatkan saudara, jangan membazir makanan.
sebab banyak orang lapar dalam dunia ini. Sebaliknya, kalau kamu punya makanan yang lebih, kamu boleh beri sumbangan kepada orang yang kurang makanan itu. Itu menunjukkan kamu punya belas kasihan. Dengan kita kata kasihan dengan mereka tidak punya makanan, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Okey, tidak melakukan sesuatu. Okey, jadi ya, banyak orang lapar, kita perlu tolongkan mereka. So itu Yesus tadi, dia punya belas kasihan pada yang lapar. Kemudian juga Tuhan Yesus juga dia punya belas kasihan kepada orang yang buta. Dia punya belas kasihan pada orang yang buta. Sebab saudara tengok dalam Injil Matthew juga, Injil Matius bagi 20 ayat 29 hingga ke ayat 34. Ayat 9 hingga ke ayat 4 saya baca untuk saudara. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya saya berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Tengok, Yesus punya belas kasihan. Dia kata tergerak hatinya lihat mereka itu. Okay. So Yesus punya belas kasihan tengok orang yang buta. Okay. So dia jamahkan mereka buta tu, kemudian mereka boleh melihat. Okay. Okay. So kita juga harus punya belas kasihan pada orang yang buta itu. Ya. Tapi saya beritahu saudara, buta ni ada dua tau. Itu tadi mereka itu buta jasmani. Ada juga orang yang buta rohani, dan saya percaya juga orang yang buta rohani itu juga perlu disentuhkan oleh Tuhan Yesus. Seperti mana Yesus boleh menyentuhkan mereka yang buta jasmani tadi supaya mereka boleh melihat, begitu juga saya percaya Tuhan Yesus juga ingin menyentuhkan orang yang buta rohani, rohani, supaya mata mereka terbuka dan boleh melihat apa kejayaan yang Tuhan Yesus telah laku untuknya selama ini. Dan jika kamu rasa diri kamu buta rohani, senang saja. Kamu harus juga mempunyai hati yang merendahkan diri, hati yang bertobat, dan terima saja kasih kurnia daripada Tuhan supaya kamu disembuhkan. Supaya kamu disembuhkan. So Jesus dia punya belas kasihan kepada orang yang buta. Apa lagi? So Jesus juga dia punya belas kasihan kepada orang yang kata yang kotor, yang dihinakan oleh masyarakat, orang dipandang hinakan oleh masyarakat, orang yang kotor, the unclean, orang benda yang haram lah. Coba kamu tengok daripada Injil Markus bagi 1 ayat 40-42, saya baca untuk kamu. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.
So di sini ada orang penyakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Orang penyakit leprosi ya. Okay. So penyakit kusta ni, bila orang kena penyakit kusta ni pada zaman biblical time dulu, orang tu dianggapkan haram ataupun unclean, najis, kotor. Dan pada zaman dulu orang banyak kaitkan penyakit kusta itu dengan dosa. Disebabkan dosa lah kamu kena penyakit kusta itu. Contohnya kita tengok dalam buku Bilangan bagi 12 ayat 10. Di situ kita tengok Maryam adik Moses, dia dikenakan penyakit kusta. Kenapa? Sebab dia memberontak, dia menghina Moses. Jadi Tuhan hukum dia kena penyakit kusta. Jadi Bible kata apabila Moses berdoa untuk dia balik, itu baru dia disembuhkan. Okay? So pada zaman dulu, zaman biblical time, zaman Yesus ni, bila orang punya penyakit kusta, dia tidak boleh bergaul dengan orang. Kalau sekarang, musim sekarang kita panggil kuarantin lah, kuarantin. Mereka diasingkan jauh, orang tidak boleh bergaul dengan orang. Dan kalau dia tengok orang datang, dia kena berteriak najis, najis. Jadi orang elakkan dia, sebab tidak ada pakai mask kata. Dan penyakit kusta juga pada penyakit kusta, daging kita boleh luluh, terjatuh dan bau. Dan kalau orang bagi kita makanan, dia letak aja makanan sana, nanti kau pergi ambil. Tidak ada orang jaga kita baik. Orang kata dipandang hina disebab kita pengotor, kita berdosa. Dan kalau disembuh nanti harus berjumpa imam ataupun padri ketika itu. Dan imam itulah sebagai medical officer yang mengesahkan bahawa orang itu sembuh, baru dia boleh bergaul balik dengan masyarakat lain. Okay? Jadi Yesus dia sangat berbelas kasihan kepada orang yang penyakit kusta ni. Okay? Penyakit kusta. Tapi dia bukan belas kasihan tengok orang yang penyakit kulit saja, kusta juga. Dia juga belas kasihan tengok orang yang penyakit dalam dunia ni. Okay? Penyakit, kita banyak penyakit dalam dunia ni. Penyakit rohani lah. Penyakit disebabkan pikiran kita kotor, hati kita kotor, kita tengok benda-benda yang kotor, yang najis sebagainya. Okay? So kalau mau bersih sebegitu kamu harus datang kepada Tuhan Yesus saja. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau pikiran kita tidak bagus, datang kepada Tuhan Yesus supaya dia menyucikan kita. Dia menyucikan kita. Dia saja boleh menyuci kita dengan darahnya daripada segala najis-najis pencemaran dunia ini. Okay? So itu harus dilakukan. Okay? So yang keenam, Yesus juga mempunyai belas kasihan kepada orang yang sedih. Orang sedih, orang yang duka lara, berduka, dia sangat sedih pada mereka. Dia hati dia tersentuh bila dia tengok orang tu sedih, orang duka lara, dia sedih. Sahabat kamu tengok dalam Injil Lukas macam mana Yesus, dia kata Yesus ni punya belas kasihan, tergerak hati. Ini cerita seorang balu yang bernama Nain. Okay? Dia punya anak tu sudah meninggal. Okay? Meninggal. Saya baca daripada ayat 11 lah. Lukas 7 ayat 11 hingga ke ayat 13 supaya cerita. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dia tergerak hati tengok janda itu menangis. Kenapa janda menangis? Sebab satu-satu anaknya tadi, anak tunggalnya laki itu telah meninggal. Dia sedih lah, dia sedih ya. So Jesus ini hati yang tergerak
oleh belas kasihan penangis. Kemudian ayat 14 kata, hampir menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. So, Yesus melakukan mukjizat itu, menyembuhkan orang yang mati itu, mencelakkan mata buta tadi, beri makanan kepada orang yang ramai-ramai tadi. Kenapa? Karena hati dia tergerak oleh belas kasihan. Okey. So itu dilakukan Yesus. So Yesus juga mempunyai belas kasihan pada kita. Dia tahu masalah kita. Jadi kita juga harus percaya kepadanya, mengasihinya dan beriman kepadanya. Dan saya percaya dia juga boleh menyembuhkan kita. Okey. Kenapa? Mari kita perhati dalam kata-kata Yesus. Dia jemput kita. Ya, Yesus Tuhan kita, dia punya belas kasihan pada kita. Dia jemput kita supaya kita tidak selalu risau, tidak selalu susah hati, tidak selalu rasa kecewa. Dia ingin menolong kita dan kasihan pada kita. Kita tengok apa dia buat pada kita. Dalam Matius 11 ayat 8 dia kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. So Yesus menjemput kita, okey? Jemput kita. Jadi solatnya pada pagi ini, tahu, mau tanya saudara, adakah saudara mengenal Yesus Tuhan kamu yang mati kamu pada hari ini? Okay. Jika hari inilah hari terakhir dalam dunia ini, dunia ini, dan kamu meninggal, apa kamu tahu akan kamu pergi ke surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Okay. Dan jika jawapan kamu ragu-ragu, saya minta supaya kamu berdoa dan akui kesilapan kamu dan datang kepada Tuhan Yesus, karena dia telah mati untuk dosa kita dan dia telah bangkit untuk keselamatan kita. Okey, so percaya ya pada Tuhan Yesus supaya kamu diselamatkan. Okey, supaya kamu diselamatkan. Jadi sangat penting saudara untuk kita ni juga mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Jadi kalau kita belas kasihan kepada orang lain tu, dia bukan hidup tadi bukan hanya perlu disembuhkan saja, dipulihkan saja, tapi itu bagus. Tapi saya percaya juga kita juga perlu suruh mereka yang tidak dikenali orang ataupun banyak disisih orang supaya mereka rasa diri mereka dilihat. Okey, mereka dilihat, dikenali. Jadi apabila kita kata hati tergerak dan belas kasihan tadi, kita harus mempunyai ambil tindakan supaya orang yang tertindas tadi, orang diasingkan tadi, rasa diri mereka diterima, rasa mereka diri juga dipeduli, ataupun rasa diri mereka juga diingati. Amin. Itu sangat penting. Okey, sampai saudara satu kesaksian, kesaksian minggu ini. Mungkin ramai saudara yang tidak tahu, start daripada dalam 1 bulan Mei tadi, saya selalu buat nasi tahu. Saya pakai nasi budget. Nasi budget lah, saya pakai nasi itu kos dia mungkin RM3 saja sayur. Jadi saya bagi nasi itu kepada, saya tidak kira, tapi hampir banyak keluarga yang kenal lah saya bagi nasi itu. Ada yang tidak minta, ada pun walaupun saya tahu mereka sudah berada dapat makanan pun saya bagi juga. Kenapa? Sebab saya mau saudara tahu, ada orang yang belas kasihan tengok kita.
dengar orang kita ni, bukan semua lah, ada dapat kesukaran, dapat makan disebabkan COVID-19 ni, disebabkan dia punya suami, orang yang selalu beri makanan mereka, dia punya food supaya tu jauh daripada mereka, tinggal di kampung dan sebagainya. Dan ada juga yang putus kerja dan sebagainya. Jadi orang beri kita makanan itu. Okay? Dan pada hari terakhir saya dapat makanan itu, sebab makanan itu sebenarnya tidak free lah, tapi ada orang sponsor. Hari ini orang sponsor, besok orang sponsor sebagainya. Okay? Dan pada hari terakhir saya bawa makanan itu, saya ingat kawan-kawan kita yang tinggal di kampung pertanian. Jadi saya bawa makanan itu ke sana. Saya bagi kepada mereka. Saya kata ini makanan budget untuk kamu. Jadi sembang-sembang dengan, tidak panjang sembang lah, cakap dengan ibu sana. Dia kata kami tidak dapat apa bantuan. Dia kata tidak dapat bantuan. Mereka dan keluarga tidak dapat bantuan daripada mana-mana pihak lah. Tapi jiran-jirannya, sebab mereka bangsa lain, ada dapat bantuan. Jadi mereka tu orang bypass saja. Iban apa, ngelaung, orang tidak pandang mereka. Orang sana dapat bantuan tidak. Jadi sedengar mereka saya rasa terharu juga. Besok harinya saya pun bawa kawan kita pergi hantar mereka ke pulau mereka, bantuan sikit. Walaupun tidak banyak, tapi itulah menunjuk kita mempunyai belas kasihan pada mereka. Jadi sebegitu kamu. Bila kita punya belas kasihan pada orang itu, kita harus ada aksinya, tindakannya. Okay? Dan saya bersyukur lah, walaupun kita ni gereja kita ni tidak besar mana, kemampuan kita kurang. Maksud saya in term of monetary, kalau banding dengan gereja-gereja orang besar, mereka selalu kata duit mereka banyak, pendapatan banyak. Tapi saya bersyukur waktu COVID-19 ini, bila ternyata wadan cakap sore demo kita perlu tolong mereka, saya bersyukur. Karena walaupun kata tadi kita banyak kerja, tapi banyak orang beri sumbangan untuk kita beri sedikit keperluan, makanan, groceries untuk bagi kepada yang betul-betul memerlukannya. Okay? So itulah menunjukkan kata tadi belas kasihan dengan hati yang tergerak, bagaimana Tuhan Yesus tadi. Jadi kita tolong mereka. Okay? So itulah tentang belas kasihan. Jadi kita tidak boleh kata kasihan saja. Selalu kata sinu amai, sinu orang, tapi kita tidak ada tindakan. Jadi apabila kita kata sinu tadi, balap sinu harus disertai oleh tindakan. Walaupun tidak banyak, tapi kita lakukan sesuatu untuk membantu menolong mereka yang memerlukan. Amin. Jadi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita hari ini. So ini waktu tadi, waktu Trinity, waktu Pentecost. So Pentecost itu diberi Roh Kudus bukan untuk beri kita kuasa penemu supaya boleh bercakap saja, itu bagus. Tapi saya dia juga beri kita kuasa, empower us, strengthen us, menguat kita supaya kita boleh membantu menolong orang yang memerlukan bantuan di sekeliling kita. Amin. Dan apabila siapa orang sekeliling kita, tidak semestinya ahli gereja kita. Tapi kalau kita dengar orang itu minta bantuan, kita perlu bertindak, tolong. Sebab Tuhan Allah sudah beri kita kuasa Roh Kudus tadi. Bukan beri kita kuasa untuk bercakap, untuk ini saja, tapi juga kuasa untuk menolong orang lain. Amin. So itu renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kuasa, ucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat belajar tentang belas kasihan yang ada pada Tuhan Yesus. Di Tuhan, saya berdoa pimpin kami Tuhan, supaya kami Tuhan mempunyai belas kasihan pada jiwa-jiwa yang hilang. Karena firman-Mu yang baca tadi Tuhan, Kau mengatakan bahwa tuaian sudah banyak, tetapi pekerjaannya kurang. Tuhan, saya tahu apabila kami berdoa, sebenarnya kami jadi pekerja Tuhan. Jadi biar kami berani melangkah, kena kepada Roh Kudus pada kami, supaya kami juga boleh membantu mereka Tuhan, jiwa-jiwa hilang, boleh menolong mereka yang sakit, boleh menolong mereka yang lapar, juga boleh menolong mereka yang dipandang rina masyarakat, mereka yang tercemar, yang
yang kotor secara rohaninya dan juga mereka yang bersedih. Terima kasih Bapa, segala syukur beri padamu. Dan pada pagi ini doa untuk jemaah kami, mereka sakit akan pulihkan, sembuhkan. Kami ingatkan ibu kami Candu, Indai Tinai, Mbak Kampung, Mbak Hospital Betong sana, supaya kesembuhannya. Kami juga ingat saudara kami Rose Sli yang kurang sehat pada saat ini, dan kami juga ingatkan saudara kami Poli yang baru bersalin supaya kepulihkan mereka Tuhan secara jasmani rohani mereka, dan mereka yang sedih Tuhan sebab mereka yang sakit ini Tuhan, yang jauh dari keluarga mereka, saya berdoa supaya kau hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, segala syukur beri padamu. Dalam nama Tuhan Yesus syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca pengakuan iman kita, dan kita berdiri, kita baca sama-sama dan menghayatinya. Kami percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta surga dan bumi, segala yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakan kekal oleh Bapa. Allah daripada Allah, saya benar daripada saya. Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan jadikan. Karena dia satu dengan Bapa, melaluinya segala-galanya dijadikan. Demi penglihatan kami, dia turun dari surga. Dengan kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kami, dia disalibkan semasa pemerintah Pontius Pilatus. Dia menderita kematian dan dikebumikan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit menurut nubuat Alkitab. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan, menghakimi baik orang masih hidup maupun yang sudah mati, dan kerjaannya tidak berkesudahan. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan bernyawa, yang datang dari Bapa dan Anak, serta Bapa dan Anak disembah dari pemulia. Dia berfirman melalui para nabi. Kami percaya kepada Gereja Katolik dan Apostolik yang kudus. Kami mengakui satu pemberitaan dan pengampunan dosa. Kami menunggu kebangkitan orang mati dan kehidupan dunia bakal akan datang. Amin. Shalom semua. Saya tak aku dekat mic kita sama-sama ngeluang ke masa kita. Kita sama-sama bersampai pinta. Arah kita sama nunduk kepala kita. Apa kami surga, kudus menama Nuan Tuhan, maka kasar itu Tuhan, aku dekat bersampai minta sahab Nuan Tuhan, merkat serta nyuman ke negara tu, ngau negara bukai, terkena penyakit COVID-19 tu Tuhan. Minta sahab Nuan Tuhan, beri penemu pengelandia ngagai bala dokter, bala saintis di petungkus lumus, ngemutus ketali penyakit tu Tuhan, serta berjaya ngigak vaksin dikena ke penyakit COVID-19 tu Tuhan. Tuhan beri meh kesidaya pengerai yang pengelantang ngau pengliat hati Tuhan, sepanjang sidaya petugas Tuhan. Tuhan, kami megak bersamping ngagai anak-anak di sekolah Tuhan. Awak kesidak ya Tuhan, selalu mujur dalam pembelajaran sidak ya Tuhan. Beri penglihat hati ngagai sidak ya Tuhan dalam pembelajaran online sidak ya megak Tuhan. Tuhan, kami juga bersamping ngagai sidak ya tinggang penusah Tuhan. Awak kesidak ya Tuhan, sabar Tuhan menghadapi rintangan arinuan Tuhan. Tuhan, kami megak bersamping ngagai orang yang sakit Tuhan, awak kanuan Tuhan, campur tangan Tuhan, serta mekat ke ubat pakai sidak ya Tuhan. Berkat kemeh bala dutur, bala nurse di benung rawat sidak ya Tuhan. Arang kita sama bersamping ni tiah ke udah diajar Allah Ta'ala. Apa kami di surga kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penakak Nuan. Bakal dalam surga, bakalnya dalam bumi, beri me kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang tersalah ngelaban kami. Untuk kami hari memuji Tuhan, lepas kami hari penyai, keluar Nuan untuk tempuh perintah kuasa ngamulia, datai ke belama-lama ya. Sama-sama kita nyebut, amin. Oke, so kita sudah dapat
ini ya. Pertama sekali terima kasih kepada mereka yang telah membersihkan gereja semalam. Kami dah susun jarak-jarak ke kursi ya. Jadi ada 8 orang apai-apai lelaki dan 4 ibu-ibu semalam tolong yang gereja dan 2 kanak-kanak datang. Okey, tidak masuk saya dengan pastor Ben. Jadi terima kasih kepada mereka yang telah membersihkan gereja dan kami dah spray semalam. Okey, so kita akan ada kebaktian kita, tapi kebaktian kita susah sana ikut syarat tahu. Mungkin saya percaya ramai saudara yang telah tengok apa memo yang telah dikirim oleh besok. Dia kata apa? 30 orang aja attend kebaktian tu. Masuklah padri, worship leader dan sebagainya. Okay? 30 orang dan tidak ada kanak-kanak. Sebab bila kita kata worship ni, ibadah ni selalu berkeluarga. Dan kita tidak boleh adakan banyak kebaktian. Kita sebelah kata okey, ini round pertama, round kedua. Dia kata 1 minggu tu 1 kali saja. Jadi menunjukkan servis online tetap kita on juga. So ramai terdatang ya. Okey, so itu yang lakukan. Jadi kita doa lah supaya penyakit COVID-19 ini terus lenyap. Tidak ada berita dengan ada kluster sana sini lagi dalam masa dekat ini, supaya kita boleh adakan kebaktian kita seperti biasa dan pelayanan gereja juga boleh berjalan seperti biasa. Okay? Bersama berdoa tentang perkara itu. Dan tentang wang persembahan kamu boleh bawa kepada gereja ataupun serah kepada pemimpin yang telah saya detailkan di mana boleh salurkan di persembahan. Okay? Dan ingat, bawa pada pagi hari Minggu ataupun hari Sabtu pada saya. Jangan petang hari Minggu sebab kita sudah kira barang itu. Okay? Dengan ibaratnya itu. Okay? So, itu ya daripada saya. Dan terus berdoa untuk diri kamu, keluarga kamu dan untuk gereja kita. Dan juga berdoa untuk besok kita. Sebab pada ujung tahun ini kita akan calonkan besok yang baru. Okay. Okay. Dan berdoa juga kepada mereka yang jauh-jauh daripada keluarga mereka, sama ada mereka bujang ataupun saudara keluarga. Sebab ada anak kita bujang jauh dari kita di Singapura, dan ada suami yang sudah 3 bulan tak balik, sama di kampung ataupun di tempat kerja mereka. Jadi sama-sama berdoa untuk mereka supaya mereka sentiasa dalam keadaan sehat secara jasmani, rohani mereka. Okay. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Allah Triti Kudus menjadi kamu teguh dalam iman dan disayang, melindungi kamu sepanjang masa serta membimbing kamu di dalam kebenaran dan damai sejahtera. Dan berkat dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak Kudus kepada kamu pada sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, melayani mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Aku meruang rindu tenuan Jesus Tuhanku. Aku tak mutus hati
penuh